THS Channel TV. Pemirsa, kembali bersama THS Channel. Anggota DPR RI MPR RI Komisi 4 Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bandung Jawa Barat, Dr. Haji Dadang Muhammad Nasr SH. SIP MIPOL menggelar acara sosialisasi 4 pilar, yakni Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sosialisasi ini diselenggarakan di Balai Ruang Riung Baranang Siang Kecamatan Ciparai Kabupaten Bandung Jawa Barat pada Sabtu 7 Februari 2026. Pembacaan Pancasila. Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan kasadayana sampurasun. 4 pilar ini yang terdiri dari Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Materi ini dirancang sebagai panduan praktis yang menampilkan konsep inti, landasan filosofi serta fungsi dan peran setiap pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disajikan dalam format presentasi yang ringkas dan mudah dipahami. Sosialisasi ini bertujuan memperluas pemahaman publik tentang nilai-nilai kebangsaan, memperkuat kesadaran konstitusional, serta mendorong partisipasi warga negara dalam menjaga persatuan dan ketahanan nasional. Dengan pendekatan edukatif dan komunikatif, bukan ini menjadi alat bantu utama bagi para fasilitator, penyuluh, dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi 4 pilar di berbagai daerah. Kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI menjadi sangat penting, karena masih banyak penyelenggara negara dan masyarakat yang belum memahami dan melaksanakan nilai-nilai 4 pilar MPR RI tersebut. Melalui Badan Sosialisasi MPR, pemasyarakatan 4 pilar MPR RI harus terus dilakukan secara sistematis dan masif, dengan jangkauan yang lebih luas, sehingga masyarakat semakin memahami nilai-nilai 4 pilar MPR RI sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Ini merupakan upaya strategis dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat tentang sejarah, tantangan dan perkembangan, serta aktualisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Sementara itu, anggota DPR RI MPR RI Komisi 4 Fraksi Partai Golkar, Dr. Haji Dadang Muhammad Nasr SH SIP MIPOL, saat diwawancarai oleh THS Channel, beliau memaparkan. Tentu tadi 4 pilar itu kan terdiri dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, NKRI harga mati, kan? Ini memang menurut survei disosialisasikan, terutama jadi implementasi dalam berbangsa dan bermasyarakat. Tadi ada kritik tajam, ini contoh yang menjalankan 4 pilar itu siapa? Itu tadi pemimpin harus memberikan contoh terhadap rakyatnya, sehingga ya tidak terjadi banyak korupsi di berbagai tempat. Itu jadi kritikan dari teman-teman di sosialisasi ini. Tentu saya terima kasih dan saya mohon diingatkan agar ada kebijakan, agar tidak ada kebijakan yang berlawanan dengan kehendak rakyat. Ini terus juga rakyatnya juga tidak boleh terprovokasi terhadap kebijakan-kebijakan negara. Salah satunya bagaimana kebijakan kita dalam menjalankan politik bebas luar negeri yang bebas dan adil. Tadi ada kesalahpahaman dengan rakyat dari debat tebal. Bagaimana presiden diisukan seolah mendukung Palestina. Nah, itu bagian strategi terhadap presiden terhadap pergaulan dunia.
sehingga sudah dijelaskan di MUI, sehingga MUI masyarakat. Kalau kita dirincikan dalam konteks kebersamaan dalam pengamanan negara yang mungkin Amerika, kita bisa keluar, presiden gitu, kita keluar. Tapi kalau hal yang akan mendukung bagaimana kesamaan derajat, kesamaan hak dan kewajiban antara suku, antara negara dan bangsa, itulah yang kita dukung, terutama dalam hal Palestina. Yang kedua, ini bagaimana juga kemandirian energi sebagai implementasi daripada pasal 33. Bagaimana bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya betul-betul harus dikuasai negara dan diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. Sudah saatnya lah orang-orang yang sudah terlalu kaya di Indonesia, para konglomerat menyadarkan diri, bersadarlah, bantulah pemerintah kita untuk sama-sama mensejahterakan rakyat dan sejahteranya sekelompok orang. Itu potret daripada bagaimana para konglomerat, pengusaha-pengusaha yang terlalu gede itu berlawanan dengan sistem perekonomian Indonesia. Indonesia itu negara demokrasi, namun tidak berarti harus liberal. Dalam sistem ekonominya kan pasal 33 tidak kapitalis. Nah, ini yang diharapkan oleh masyarakat kita, sehingga bumi, air, dan kekayaan alam itu betul-betul dikasih negara bersama-sama para tokoh ekonomi Indonesia untuk kesejahteraan rakyat. Sudah saatnya, jangan terus-terus main-main. Ketika hilirisasi di bidang energi ribut, main-main, buzzer kemana-mana, ngomong seolah ini tidak bijak. Tapi ini untuk kepentingan negara, maka pemerintah melakukan strategi bagaimana kemandirian di bidang energi. Apalagi pangan, stoplah para mafia impor yang selalu mendatangkan barang luar negeri. Jangan lihat murahnya atau hanya cuannya, tapi bagaimana para petani kita angkat kesejahteraan. Pupuk, yang ada mafia pupuk di situ harus betul-betul dirasakan oleh petani sehingga murah. Hasil pertaniannya bisa mensejahterakan keluarga para petani. Demikian juga untuk nelayan. Itu saya kira yang harus kita kuatkan dalam implementasi 4 pilar kebersamaan, toleransi dalam menghadapi hari keagamaan. Kita harus saling menghargai, bukan saling masuk. Mendukungnya bukan berarti Matalan ikut Matalan, Gongsi Pacol ikut ke Gongsi Pacol, bukan begitu. Gongsi Pacol hormati, ucapan selamat itu masih oke, tapi ketika ikut masuk berpesta di situ, nah itu yang salah, sehingga berlawanan dengan prinsip-prinsip kebinekaan itu sendiri. Itu saya kira dari kajian mengenai 4 pilar, dan kita akan kaji terus agar 4 pilar itu betul-betul menjadi menjadi perilaku berbangsa dan bernegara, bermasyarakat di Republik ini, sebagai ideologi negara Pancasila, sebagai dasar negara Undang-Undang 45, sebagai simbol kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan tadi kita sematkan sebagai negara kesatuan Republik Hadapati. Tidak boleh ada carut marut dari negara serikat, kita negara kesatuan Republik Indonesia. Saya cek tadi GMC ternyata diam-diam juga paham. Saya cek Pancasila dia ngerti, tapi implementasi yang penting. Namun dalam beberapa survei menyatakan bahwa sekarang GMZ itu seolah-olah tidak mau tahu terhadap ideologi negara Pancasila, terhadap politisi, terhadap partai. Kepercayaan itu. Kenapa? Karena tadi melihat perilaku yang tidak teladan, yang tidak memberikan keteladanan. Itu yang harus jadi evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan, kepada evaluasi untuk dijadikan oleh para negarawan, para politisi, para pelaksana pemandat rakyat, dari sejak kepala desa sampai ke presiden. Kita sama-sama kompak untuk betul-betul Undang-Undang 45 jadi landasan undang-undang perjalanan berbangsa dan bernegara, dari sejak Pancasila
kebinekaannya, itu kita jadikan teladan. Jadi mari kita sama-sama harapan rakyat ini kita laksanakan di tengah-tengah masyarakat. Kita mesti jadi teladan, kita care terhadap kondisi yang ada, sehingga kebijakan ini betul-betul utuh untuk kesejahteraan rakyat. Jangan ada penumpang-penumpang gelap, masuk juga di SPPG, di MBG, jangan ada penumpang gelap. Semuanya harus terang benderang zaman sekarang, sehingga betul-betul rakyat yang diuntungkan. Oke? 4 pilar MPR RI, Pancasila, dasar ideologi negara, dipahami sebagai konsensus nilai luhur bangsa yang harus dihayati dan diamalkan. NKRI, bentuk negara, harga mati untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Undang-Undang 1945, Konstitusi Negara, menjabarkan cita-cita Pancasila secara konstitusional dan menjamin hak warga negara. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negara, menjamin keberagaman, toleransi dan kesetaraan seluruh elemen bangsa. Implementasi, fokus pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi generasi muda untuk menangkal pengaruh ideologi yang tidak sesuai. Tantangan kebangsaan, meliputi tantangan internal atau kurang keteladanan, penegak hukum, dan eksternal atau globalisasi, kapitalisme. Sosialisasi ini dilakukan untuk pendekatan komunitas, kolaborasi dengan akademi seperti universitas-universitas lainnya serta tokoh masyarakat dan purnawirawan. Diadakannya sosialisasi ini bertujuan mengimplementasikan pilar-pilar tersebut dalam kehidupan sehari-hari, guna menghadapi tantangan zaman pungkasnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. THS Channel, bersama Bang Saing mengabarkan, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share.